Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran di bidang teknik elektro. Masih bersama saya. Hari ini insya Allah kita akan membahas permintaan dari beberapa teman-teman bagaimana cara mudah dalam memahami faktor daya listrik dan bagaimana nanti perbaikannya, termasuk nanti perhitungannya seperti apa. Nah, tema ini wajib Anda kuasai bagi para mahasiswa di jurusan teknik elektro, pendidikan teknik elektro, atau apabila Anda bekerja di industri sebagai teknisi, sebagai engineer, sebagai operator, sebagai supervisor yang terkait dengan masalah kelistrikan. Semoga materi ini nanti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Anda. Sebelum kita mulai, kita awali dengan kurikulum vitae, ya, supaya Anda nanti bisa memahami dengan baik. Nah, harapan dari kegiatan video pembelajaran ini, mungkin ada yang masih belum paham atau belum kompeten, belum memahami, belum mengerti, belum kompeten terkait dengan masalah faktor daya listrik. Harapannya setelah mengikuti video ini, Anda menjadi lebih paham. Nah, dengan kefahaman ini dapat meningkatkan kompetensi Anda. Bagi mahasiswa lulusan teknik elektro, kompetensi dapat Anda gunakan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Bagi Anda yang sudah bekerja sebagai teknisi, operator maupun engineer, supervisor, kompetensi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini yang kami harapkan video ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman sekalian. Nah, kita awali dengan pendahuluan terkait dengan energi listrik. Seperti kita ketahui, energi listrik ini merupakan salah satu bentuk dari energi yang paling banyak digunakan umat manusia sekarang ini. Nah, secara umum ini ada dua jenis listrik. Ada listrik AC dan listrik DC. Secara umum, sistem tenaga listrik itu terdiri dari beberapa komponen. Ada pembangkit tenaga listrik di mana pada unit pembangkit ini terjadi proses konversi energi. Selanjutnya nanti dinaikkan tegangannya melalui trafo transmisi. Berikutnya nanti dikirimkan melalui saluran transmisi, diturunkan tegangannya melalui gardu induk. Dari gardu induk nanti didistribusikan melalui gardu hubung. Nah, dari gardu hubung ini didistribusikan kepada konsumen yang membutuhkan, baik konsumen besar maupun konsumen menengah dan konsumen kecil. Nah, listrik yang digunakan pada umumnya adalah listrik AC. Walaupun dalam sistem yang sekarang ini sudah mulai ada banyak juga yang memanfaatkan listrik DC. Jadi di dalam sistem tenaga listrik kita tidak bisa lepas antara listrik AC dan DC. Seperti pada gambar ilustrasi di sini. Ada di sini listrik AC, di sini juga ada pembangkit DC, yaitu pakai solar cell. Yang sekarang sistemnya adalah hybrid. Nah, salah satu
faktor penting dalam mempelajari teknik listrik adalah listrik AC terutama, yaitu terkait dengan faktor daya. Ada beberapa besaran listrik yang harus Anda pahami, harus Anda kuasai terkait dengan parameter-parameter yang sering digunakan dalam pokok bahasan teknik listrik. Apa saja? Ini sudah saya ambilkan beberapa contoh yang paling banyak digunakan dan Anda harus ngerti. Yang pertama arus, tegangan, daya, energi, frekuensi, KOSPI, tahanan isolasi, tahanan pentanahan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali besaran-besaran listrik yang harus Anda kuasai sebagai mahasiswa, lulusan, teknisi, operator, supervisor, maupun engineer. Ini satuannya, ini penggunaannya, jadi arus listrik digunakan baik di listrik AC maupun DC. Yang hanya digunakan di AC apa aja? Yaitu frekuensi, KOSPI. Nah, ini khusus yang nanti akan kita bahas, faktor daya itu KOSPI hanya digunakan pada listrik AC. Ini keterangannya dan ini adalah untuk alat ukurnya. Nah, mengenai alat ukur nanti akan saya buatkan video tersendiri supaya nanti Anda lebih paham bagaimana parameter listrik, cara pengukurannya yang baik dan benar sesuai dengan standar sehingga dapat memenuhi tujuan dari sistem tenaga listrik, yaitu yang pertama adalah Anda, yang kedua aman, dan yang ketiga akrab lingkungan. Nah, sekarang kita masuk pada faktor daya. Nah, faktor daya ini merupakan sebuah indikator pemakaian energi listrik itu apakah sudah hemat atau belum. Apakah sudah efisien atau belum. Faktor daya itu terkait dengan beban listrik. Nah, beban listrik itu apa? Yaitu peralatan-peralatan yang membutuhkan energi listrik. Itu dikenal dengan istilah beban. Ada 3 macam beban yang nanti berpengaruh terhadap faktor daya, yaitu beban resistif, induktif, dan kapasitis. Nanti akan kita bahas detailnya seperti apa. Nah, berkaitan dengan regulasi, PLN sebagai penyedia dan pendistribusi energi listrik yang ada di Indonesia itu membuat regulasi. Apabila faktor daya pada suatu instalasi listrik konsumen kurang dari 0,85, maka akan berakibat terkena penalti. Konsumen wajib membayar biaya KVARH atau energi yang terkait dengan daya reaktif. Nah, pengaruhnya apa selain itu? Selain kalau kita nanti KOSPI-nya rendah, kurang dari 0,85, kita nanti akan membayar KVARH. Yang kedua, kemampuan kapasitas daya itu tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Contoh misalkan, saya berlangganan 900 VA. Misalkan rumah tangga 900 VA atau 1.300 atau 2.200. Maka kita nggak bisa memanfaatkan full 2.200 VA itu dayanya yang dimanfaatkan oleh beban itu 2.200 watt. Kalau KOSPI-nya itu rendah, di bawah 1. Nah, oleh karena itu di sini untuk instalasi listrik konsumen yang nilai KOSPI-nya rendah atau faktor dayanya rendah perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan cara pemasangan kapasitor. Nah, detailnya nanti seperti apa akan kita bahas belakangan. Berikutnya kita bahas tentang konsep faktor daya. Apa sih yang dimaksud dengan faktor daya? Faktor daya adalah nilai perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Apa sih yang dimaksud dengan daya aktif dan daya semu? Nah, nanti kita bahas di segitiga daya. Sebagai ilustrasi ini sudah saya jelaskan di sini. Jadi di dalam segitiga daya ada 3 macam jenis daya, yaitu daya aktif atau real power,
ada daya reaktif, dan ada daya semu atau apparent power. Simbolnya apa di sini? Daya aktif itu P, daya reaktif Q, daya semu itu S. Nah, sudut yang dibentuk ini adalah Pi. Jadi ini P itu sebagai vektor, Q sebagai vektor, S itu sebagai vektor. Maka sudut yang dibentuk antara S dan P itu adalah sudut pi. Berapa nilai cos pi? Ya, karena di sini ada segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Dan di sini sudutnya adalah sudut lancip pi, maka kosinus dari pi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus trigonometri, yaitu daya aktif dibagi daya semu, atau P per S. Semoga Anda paham dengan ini. Kalau belum paham, nanti saya jelaskan lebih detail di segitiga daya. Saya tekankan sekali lagi, faktor daya atau cos pi itu hanya ada pada listrik AC. Baik listrik AC 1 fase maupun listrik AC 3 fase. Karena faktor daya sama dengan cos pi, nilai dari kosinus pi, pi-nya mau berapapun, itu selalu berada pada nilai minus 1 sampai dengan 1. Sehingga dapat dituliskan, range nilai dari cos pi itu antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan. Range nilainya di sini. Ini adalah plus, ini minus. Plus itu artinya bebannya induktif, sedangkan minus itu artinya bebannya kapasitif. Karena yang namanya beban reaktif itu ada dua macam, yaitu beban induktif dan beban reaktif. Ini sebenarnya sama-sama beban reaktif, cuma arahnya yang berbeda. Yang induktif itu arahnya ke kanan, disimbolkan pakai plus, yang kapasitif simbolnya ke kiri. Nah, nanti kita jelaskan maksudnya plus dan minus itu apa, supaya Anda agak bingung. Nah, faktor daya tadi dipengaruhi oleh beban listrik, yaitu beban listrik sifatnya seperti apa? Apakah resistif, induktif, atau kapasitif? Nah, kegunaannya apa? Mengetahui tentang faktor daya. Faktor daya itu berguna untuk apa? Mengetahui tingkat efisiensi energi beban suatu instalasi listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Jadi kalau cos pi-nya rendah, maka daya reaktifnya tinggi. Daya reaktif atau Q itu tidak digunakan untuk kerja. Yang digunakan untuk kerja itu adalah daya aktif atau P. Nah, fungsinya untuk apa daya reaktif? Daya reaktif digunakan untuk menghasilkan medan magnet pada peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip elektromagnet. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang beban resistif. Beban resistif itu seperti apa? Dapat saya gambarkan di sini, ini adalah rangkaian listrik untuk beban resistif. Ini terdapat sumbernya adalah VT, yaitu listrik AC di sini, simbolnya bolak-balik. Di sini ada beban R. Beban resistif adalah beban listrik AC yang bersifat resistif murni. Yang dimaksud dengan resistif murni seperti apa? Beban resistif murni itu membawa konsekuensi bahwa gelombang arus dan tegangan itu akan satu fase, seia sekata. Kalau di sini tegangannya naik, arusnya naik. Ini tegangan, ini arus. Demikian juga sebaliknya, kalau tegangannya turun, dia turun. Tegangannya di puncak, arusnya di puncak. Tegangannya di nol, arusnya di nol. Seia sekata antara arus dan tegangan. Tidak ada pergeseran fase. Sehingga beban resistif murni itu mempunyai nilai faktor daya maksimal, yaitu sama dengan 1. Karena di sini cos pi-nya sama dengan 1, analisis rangkaian listriknya menjadi sederhana. Karena tidak ada pergeseran fase. Analisisnya menjadi sama dengan listrik DC.
lebih mudah. Rumusnya apa? Daya sama dengan tegangan kali arus. Kenapa kok di sini tegangan daya kali arus? Karena di sini cos P-nya sama dengan 1. Kalau di listrik AC secara umum, daya sama dengan V kali I cosinus P. Karena cosinus P-nya sama dengan 1, maka ya cukup ditulis V kali I. Sama dengan daya pada listrik DC. Nah, contohnya apa beban-beban yang mempunyai sifat resistif? Yang pertama, lampu. Yang kedua, pemanas air. Nah, ini contoh beberapa beban-beban yang mempunyai sifat resistif murni. Resistor. Ini resistor yang digunakan untuk rangkaian elektronika. Kalau untuk listrik seperti ini. Resistor yang berdaya besar. Berikutnya lampu LED. Ini mempunyai faktor daya sama dengan 1. Berikutnya adalah kompor listrik, kompor induksi. Ini juga mempunyai cos P mendekati 1. Berikutnya ada pemanas. Pemanas air, water heater, maupun pemanas-pemanas yang ada di industri. Itu mempunyai cos P yang mendekati 1. Walaupun sebenarnya cos P-nya tidak sama dengan 1, karena cos P sama dengan 1 itu kan kondisi ideal. Jadi mendekati 1. Nah, sekarang kita bahas beban yang induktif. Apa sih yang dimaksud dengan beban induktif? Beban induktif itu adalah beban yang disebabkan oleh adanya kumparan atau belitan. Kalau saya gambarkan dalam rangkaian di sini, ini ada tegangan V, di sini ada arus I, di sini ada beban L, yaitu kumparan atau belitan. Nah, peralatan-peralatan yang mempunyai kumparan contohnya apa? Motor listrik, trafo, koil, solenoida, dan lain sebagainya. Karena di sini bebannya bersifat induktif, di mana beban induktif itu punya kemampuan untuk menyimpan muatan. Muatannya muatan listrik. Maka di sini beban induktif akan berakibat pada pergeseran fase. Perbedaan fase antara arus dan tegangan. Ingat di beban resistif tadi, untuk bentuk gelombangnya antara arus dan tegangan itu satu fase. Arus tegangan naik, arus naik. Tapi kalau di sini, beban induktif itu mengakibatkan arus listrik itu bersifat lagging. Arus listriknya ketinggal. Jadi di sini tegangannya sudah naik, arus listriknya belum apa-apa, dia ketinggal. Kalau saya gambarkan di sini, dia di sini tegangannya sudah 0, di sini ini arus listriknya masih di minus. Dia sudah naik ke atas, dia baru naik, ya. Sampai ke puncak, di sini masih belum di puncak. Nah, ini artinya ada ketinggalan. Nah, beban induktif itu tidak mengkonsumsi daya nyata. Tetapi nanti dia mengurangi kemampuan kapasitas daya. Maksudnya mengurangi seperti apa? Nanti kita bahas contohnya. Nah, beban induktif itu menyebabkan penurunan faktor daya. Yang tadi faktor dayanya 1, kalau di sini bebannya mengandung induktif, maka faktor dayanya akan turun. Akibatnya apa? Kapasitas daya VA tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Nah, contohnya apa di sini? Ini ada solenoid, ada koil, ada motor listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk beban-beban yang sifatnya induktif. Ada kumparan solenoid maupun toroid, ada relay, ada kontrol berbasis solenoid, ada kipas angin, di sini ada motornya, ada lampu neon, lampu TL, ada motor listrik, ada trafo, dan lain sebagainya. Ada banyak ya beban-beban yang mempunyai sifat induktif. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu beban yang sifatnya kapasitif. Apa sih yang dimaksud dengan beban kapasitif?
Beban kapasitif adalah beban listrik yang mempunyai sifat kebalikan dari beban induktif. Sama-sama di sini menyebabkan pergeseran fase. Cuma di sini kebalikan. Kalau di sini sumbu vertikalnya itu adalah arus dan tegangan, sumbu horizontalnya itu adalah waktu. Di sini gelombang antara tegangan dengan arus itu arusnya yang mendahului. Kalau beban induktif itu arusnya tertinggal, kalau beban kapasitif arusnya mendahului. Kenapa kok mendahului? Karena di sini kapasitor punya sifat menyimpan dan melepaskan muatan listrik sesuai dengan perubahan tegangan masukan. Sehingga di sini terjadi pergeseran fase di mana arus listrik itu mendahului atau bahasa aslinya leading dari tegangannya. Sebesar berapa? 90 derajat. Ini kalau kapasitor murni, kapasitif murni. Tapi kalau dia hanya mengandung kapasitif, nanti kita bisa hitung berapa sudutnya. Nah, contoh sederhana apa? Ya, kapasitor ini untuk contoh beban yang mempunyai sifat kapasitif. Nah, biasanya kapasitor itu digunakan untuk kompensasi. Karena sebenarnya tidak ada beban yang sifatnya kapasitif, itu nggak ada. Kecuali nanti motor sinkron yang memang dioperasikan untuk mensuplai beban VAR. Sehingga nanti VAR-nya positif. Tetapi secara umum kapasitor itu karena sifatnya berlawanan dengan beban induktif digunakan untuk kompensasi. Nah, nanti seperti apa contohnya? Kita lihat. Sekarang kita bahas tentang segitiga daya. Adanya 3 macam beban listrik tadi, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif, ini menyebabkan munculnya 3 macam daya. Daya yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu daya aktif. Arahnya itu horizontal di sini. Yang kedua daya reaktif atau Q, di sini arahnya vertikal ke atas. Dan yang ketiga adalah daya semu atau apparent power, yaitu S. Arahnya kemana? Ini penjumlahan vektor. Vektor P ditambah vektor Q. P plus Q. Maka di sini S sama dengan P per Q. Tapi di sini plusnya secara vektor. Sehingga di sini daya semu arahnya, karena di sini daya aktif ke kanan, daya reaktif ke atas, maka daya semunya arahnya seperti pada gambar. Sehingga di sini membentuk segitiga. Segitiganya siku-siku, maka di sini berlaku hukum Pitagoras. Hukum Pitagorasnya gimana? S kuadrat, S itu sisi miring. Apabila ada segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya adalah S dan sisi yang lain adalah P dan Q, maka berlaku persamaan. S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Itu hukum Pitagoras. Nah, berikutnya di dalam hukum trigonometri, karena sudutnya diketahui adalah sudut P di sini, maka berlaku yang namanya cos P sama dengan P per S. Atau daya nyata dibagi dengan daya semu. Sinus P sama dengan Q per S. Tangen P sama dengan, karena tangen itu adalah sinus per kosinus, maka Q per S dibagi P per S. Sama dengan Q per P. Dan lain sebagainya. Saya kira Anda sudah memahami ya konsep trigonometri maupun persamaan Pitagoras. Nah, ini menjadi dasar nanti di dalam perhitungan kebutuhan faktor daya, ya, baik itu nanti daya aktif, reaktif maupun daya semuanya. Apabila Anda masih bingung ya dengan penjelasan tentang daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, ini saya buatkan analogi yang lebih mudah.
Anda saya kira pernah minum soda, air soda. Nah, di sini apabila kita menuangkan soda di dalam gelas, ini gelasnya misalkan ukurannya 1 liter, itu di sini diasumsikan sebagai KVA. Ini hanya analogi ya. Mohon untuk memahami ini analogi. Analogi itu persamaan. Pendekatan supaya nanti Anda lebih jelas. Di sini ada 3 macam daya, yaitu daya aktif itu Kw di sini, ada daya reaktif kafarnya, dan ada daya semu yaitu KVA-nya. Nah, daya aktif kalau kita minum soda dapat dianalogikan dengan air sodanya. Kalau kita minum soda mesti akan muncul buih atau busa yang ada di atasnya. Nah, busanya ini diasumsikan sebagai kafar, daya reaktif. Ini daya reaktif. Kw-nya adalah daya aktif. Totalnya antara kafar dengan Kw itu namanya daya semu atau apparent power. Semoga ini bisa dipahami. Semakin banyak buihnya berarti Kw-nya semakin sedikit. Karena kapasitasnya kan di sini, misalkan di sini 1 liter, ini konstan 1 liter. Nah, nanti bergantung kepada jumlah buihnya. Kalau buihnya banyak, berarti Kw-nya kan lebih sedikit. Kalau buihnya sedikit, nanti Kw-nya bisa banyak. Kalau yang paling bagus gimana? Ya buihnya 0, ya kafarnya sama dengan 0. Sehingga nanti Kospi-nya sama dengan 1. Semua isinya adalah Kw atau daya aktif. Semoga ilustrasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi idealnya yang namanya daya listrik itu kafarnya 0. Atau daya reaktifnya 0. Kalau daya reaktifnya 0 artinya Kospi-nya sama dengan 1. Kalau segelas ini isinya kafar semua atau daya reaktif semua, Kospi-nya sama dengan 0. Apabila isinya separuh ya berarti Kospi-nya setengah. Kalau isinya Kw-nya 3/4 ya Kospi-nya 0,75. Ini berkaitan dengan nilai faktor daya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Di sini saya memberikan beberapa kasus ya. Ini kasus sederhana yang pertama. Ada sebuah kantor. Kantornya tidak terlalu besar. Kantor ini dia berlangganan listrik dari PLN dengan daya 4.400 VA. PLN tidak memberikan daya dalam bentuk watt. Ingat, tapi dalam bentuk VA. VA itu apa? Kalau kita lihat tadi sini. VA berarti di sini adalah daya semu. Jadi PLN itu memberikan dayanya daya semu, bukan daya aktif atau watt. Kenapa kok pakai daya semu? S sama dengan V kali I. 4.400 karena tegangannya itu adalah kalau satu fase itu 220, maka di sini 4.400 berarti I-nya sama dengan 20 ampere. Ini 220 volt kalikan 20 ampere. Sama dengan 4.400. VA ya, ingat ya bukan watt. Nah sekarang dari listrik PLN 4.400 VA ini digunakan untuk mengoperasikan kegiatan yang ada di kantor. Berupa peralatan-peralatan. Di sini sudah saya buat contoh, misalkan ada 8 lampu TL, Kospi-nya 0,6, watt-nya 20 watt. 10 lampu LED, masing-masing 12 watt, Kospi-nya 1. Berikutnya kulkas 120 watt, Kospi-nya 0,7. 4 AC setengah PK, masing-masing 300 watt, ini 300 watt ya, bukan 700 ya, Kospi-nya 0,6. 6 komputer, masing-masing 100 watt, Kospi-nya 0,6. 1 dispenser, 100 watt, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan,
Cost-P-nya adalah 0,9 dan 2 router, yaitu 20 watt, Cost-P-nya 0,8. Dan peralatan-peralatan pendukung lainnya totalnya 1000 watt, Cost-P-nya 0,8. Sekarang kita hitung berapa daya aktifnya, berapa daya reaktifnya, dan berapa daya semuanya beban yang dipikul oleh kantor ini. Pertanyaan berikutnya, apakah daya 4400 VA ini mampu untuk mendukung kebutuhan peralatan listrik apabila semua peralatan listrik ini secara bersamaan itu bekerja? Nah, sekarang kita hitung. Ingat di sini yang kita hitung ada 3 ya. Yang pertama daya aktif, yang kedua daya semu, dan yang ketiga daya reaktif. Perhitungan daya aktif ya tinggal dikalikan saja di sini. 8 kalikan 20, maka sama dengan 160. Ditambah 10 kali 12 watt, 120. Ditambah 120 watt. Ditambah 4 kali 300. Ditambah 6 kali 100. Ditambah 100. Ditambah 2 kali 20. Dan ditambah 1000. Maka totalnya adalah 3.300 watt. Kalau kita melihat watt-nya, karena tadi PLN-nya pesannya 4.400, maka aman. Tapi dalam tanda kutip. Nah, sekarang kita lihat yang untuk VA-nya atau daya semuanya. Karena kita berlangganannya bukan watt, tetapi daya VA, maka kita harus hitung VA-nya. VA yang lampu, 8 kali 12 dibagi 0,6, ketemunya sekian. Yang untuk lampu LED karena Cost-P-nya 1 ya sama ya. Yang kulkas ketemunya sekian. Yang AC ketemunya sekian VA. Komputer ketemunya sekian VA. Dispenser ketemunya sekian. Router ketemunya sekian. Dan peralatan lainnya ketemu sekian. Ternyata setelah dijumlahkan total, di sini di plus, maka ketemunya 4.968,811 VA. Kalau kita bandingkan di sini langganannya 4.400 VA, ternyata overload. Nah, ini banyak orang awam yang nggak ngerti. Loh, wattnya kan masih 3.300, Pak. Kenapa? Begitu kita nyalakan semua, kok MCB yang 20 ampere itu kok trip, jeglek. Karena banyak teknisi, banyak operator, banyak supervisor yang belum memahami konsep tentang faktor daya. Sehingga yang dihitung watt-nya, dikira watt-nya aman, padahal VA-nya sudah overload. Kalau overload mesti MCB-nya itu akan trip. Karena tidak paham tentang faktor daya, solusinya gimana? Nambah daya. Nambah daya dari 4.400 dinaikkan menjadi 6.600. Maka akibatnya apa? Biaya bebannya akan naik. Karena biaya bebannya akan naik, penggunaannya tidak terlalu tinggi. Padahal ini bisa nanti kita akali dengan menaikkan faktor daya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi kita sudah menghitung daya watt dan daya semuanya, sekarang kita hitung daya reaktifnya. Kita tadi bisa menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Kalau kita munculkan di sini, Q sama dengan ya, Q kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi P kuadrat. Kalau Q sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi P kuadrat. Ini karena tadi saya nulisnya tidak menggunakan equation, saya tulis pakai akar begini ya, supaya Anda bisa paham. Nah, kita masukkan datanya. S kuadrat. S kuadratnya berapa? 4968 dikuadratkan. Dikurangi 3.300 dikuadratkan. Setelah itu diakar. Maka ketemunya adalah 3714,71 kW. Oh, ini VAR aja satunya, bukan K ya, tapi VAR.
Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini P-nya, ini adalah Q-nya, ini P-nya, ini S-nya. Tinggal kita masukkan nilainya. Ini tadi Q-nya 3714,71. S-nya itu 4968,81. P-nya sama dengan 3300. Watt. Ini VAR, ini VA. Kita cari sudutnya gimana ya? Kita tinggal masukkan. Cos P sama dengan P per S sama dengan 3.300 dibagi dengan 4968,81. Nah, kita cari lewat kalkulator atau lewat Excel. Sudah ketemu nanti. Berapa Pi-nya? Saya kira Anda bisa ya menghitung sendiri, nggak perlu saya hitungkan. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus lain. Di sini misalkan ada sebuah industri menengah, di mana industri menengah ini menggunakan motor penggerak untuk melakukan produksi. Ini misalkan motornya digunakan untuk penggerak. Motor itu bisa digunakan untuk apa saja sih? Bisa untuk, kalau untuk yang di industri proses bisa digunakan untuk pompa, untuk conveyor, untuk blower, untuk fan, untuk conveyor, ya, kompresor, conveyor, untuk lift, eskalator, untuk alat-alat produksi, ya, mesin freeze, mesin potong, mesin gerinda, mesin bubut, mesin mixing, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali mesin-mesin produksi yang digerakkan oleh motor listrik. Nah, di sini motor listriknya mempunyai, ada dua. Masing-masing punya kapasitas 5,5 kW dengan Cospi 0,85. Ini sudah cukup bagus, Cospi-nya 0,85. Ukurannya menengah di sini 5,5 kW. Biasanya motor kadang-kadang pakai HP, untuk dayanya kadang-kadang pakai kW, tergantung standar yang kita gunakan. Nah, beban listrik lain selain motor tadi untuk penggerak itu adalah 4 kW. Cospi-nya itu 0,9. Ini bagus. Motor penggeraknya 0,85, Cospi-nya untuk beban-beban lainnya 0,9. Jika industri ini ya berlangganan listrik PLN sebesar 10.000 kVA, nah pertanyaannya di sini, apakah daya listrik 10.000 ini mohon maaf ya, ini bukan 10.000 kVA tapi 10.000 VA. Apakah 10.000 VA ini ya ini cukup atau tidak ya? Oh ya, ini kVA, mohon maaf. Apakah 10.000 kVA ini cukup atau tidak untuk mensuplai beban listrik yang ada ya? Nah, kita lihat. Ini 10 kVA ya, mohon maaf, atau 10.000 VA. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dua motor masing-masing 4,5 kW, Cospi-nya 0,8. Kita hitung. VA-nya kita hitung ya. 2 kali 5,5, 4,5 di sini dibagi 0,85. Sama dengan 10,588. Nah, untuk beban lainnya itu mohon maaf ini ada kesalahan ya. Yang beban lainnya tadi 4 kW. Ini 4.000. 4 kW, bukan 1.000 nih. 4 kW ya. Cospi-nya 0,9. Maka di sini VA-nya sama dengan 4 dibagi 0,9 sama dengan 4,444. Nah, sekarang kita hitung. Totalnya berapa VA-nya? Yaitu 10.000 sekian VA ditambah 444 VA sama dengan 15.000 VA atau 15,032 kVA. Karena tadi langganannya adalah 10 kVA ya. Di sini 10 kVA, maka di sini beban total dari peralatan listrik ini sudah melebihi dari
10.000. Bukan 14.000 ya di sini. 14.000 atau berapa tadi ya? 10.000 ya. Mohon maaf ini ada beberapa kesalahan. Maka ini sudah overload. Ini 14.000 tadi. Mohon maaf ini. Ini harusnya 14.000 nih. 14.000 VA atau 14 kVA ya. Jadi di sini di 14.000 benar. Ini melebihi. Tetapi kalau kita lihat jumlah wattnya 2 kali 4,5 ditambah 4 kW yaitu cuma 13.000 saja. Masih kurang dari 14.000 watt atau kurang dari 14 kW. Bisa dipahami sampai di sini? Mohon maaf ini ada beberapa salah penulisan tadi terkait dengan perhitungan angkanya. Artinya apa? Kalau kita lihat kW-nya ini masih cukup. Tetapi kalau kita lihat daya semuanya ini sudah melebihi. Nah, sekarang contoh lain. Sebuah industri menengah berlangganan PLN dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 600 kVA. Karena di atas 200 kVA, maka industri berlangganan dengan menggunakan tegangan menengah. Dengan blok diagram seperti ini. Ini dari gardu hubung, tarik kabel masuk ke panel tegangan menengah. Dari panel tegangan menengah nanti diturunkan lewat trafo. Nah, di sini trafonya 600 kVA. Dari trafo nanti masuk ke ATS, di sini dia pakai genset. Nah, di sini nanti dari ATS nanti masuk ke MDP, dari MDP nanti dibagi SDP dan dibagi ke SSDP, baru nanti ke peralatan-peralatan yang membutuhkan. Nah, total kebutuhan peralatan listrik itu sebesar 250 kW. Langganannya 600 kVA. Kospinya 0,65. Nah, seiring dengan peningkatan permintaan pelanggan, rencananya industri akan melakukan penambahan peralatan produksi. Dari hasil perhitungan, di total kebutuhan peralatan listriknya adalah 400, ini bukan 4.000, 400 kW. Dengan kospi yang sama, yaitu 0,65. Pertanyaannya, apabila beban listrik atau peralatan industri itu nanti dinaikkan menjadi 400 kW, apakah cukup atau tidak dengan kospi 0,65? Nah, ini untuk single line diagram ya, untuk pemanfaatan tenaga listriknya. Di sini untuk produksi ada digunakan untuk motor, untuk penerangan, untuk stop kontak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hitung ya. Trafonya tadi 600 kVA, tegangannya 20 kV, 380 volt. Total kebutuhan peralatan listrik awalnya 250 kW, kospinya 0,65. Kita hitung, berapa total VA-nya? Total VA sama dengan 250, di sini 250, dibagi 0,65. Sama dengan 384,61. Ini saya cek dulu pakai kalkulator di sini. Ini saya cek dulu pakai kalkulator, benar nggak ini perhitungannya? 250 dibagi dengan 0,65. Sama dengan 384,61, benar ya. Nah, karena di sini trafonya ukurannya 600 kVA, ini masih sangat mencukupi. Kalau kita lihat di sini berarti trafo dibebani sebesar 64%. Ini bebannya real ya, ini kapasitasnya. Nah, sekarang permasalahannya, apabila beban listrik itu dinaikkan menjadi 400 kW dengan kospi yang sama, berapa total VA-nya? Apakah masih cukup atau tidak? Kita hitung sekarang. 400 dibagi 0,65 sama dengan 615. Nah, ternyata ini sudah terjadi overload. Kelihatannya kecil, 400 dengan 600 kan masih jauh.
Karena di sini Kospi-nya cukup rendah, maka di sini sudah terjadi overload. Maka solusinya gimana? Banyak para teknisi, para engineer, ya nambah trafo. Kalau nambah trafo, nambah cost. Atau upgrade trafo. Padahal sebenarnya solusinya bisa diatasi dengan menaikkan faktor daya. Nah, menaikkan faktor daya itu dengan menambahkan kapasitor. Di sini bebannya tadi, ya, ada dayanya sekian, nanti dipasang kapasitor. Baik kapasitor fix maupun kapasitor bank. Nah, pembahasan tentang kapasitor bank nanti akan kita bahas secara terpisah. Nah, dengan menambahkan kapasitor ini, Kospi-nya akan naik. Karena daya yang sifatnya induktif dilawan dengan kapasitif. Misal nanti dengan menambahkan kapasitor, Kospi-nya bisa meningkat menjadi berapa? 0,85. Nah, sekarang kita hitung, kalau 0,85 berapa? Ternyata VA-nya sekian, masih mencukupi. Nah, masalahnya nanti kita tinggal menghitung berapa nilai kapasitor yang harus saya pasang. Oke, kasus yang lain, perhitungan kebutuhan kapasitor yang harus dipasang. Ini berbeda dengan tadi. Ini saya contohkan di lampu aja. Ada sebuah lampu fluorescent 20 watt, tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz. Faktor dayanya di sini 0,4. 0,4 sangat rendah. Nah, sekarang pemilik instalasi listrik ini berencana untuk menaikkan Kospi-nya menjadi 0,93. Sekarang pertanyaannya, berapa nilai kapasitor yang harus dipasang di sini? Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa maupun lulusan ataupun teknisi. Berapa nilai kapasitor yang harus dipasang? Nah, kita ingat dengan segitiga daya. Di sini ada daya aktif P, ada daya reaktif, dan ada daya S. Nah, di sini P-nya ada dua, P1 dan P2. P1 sebelum perbaikan, P2 setelah perbaikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita perlu menghitung, ya. Di sini ada dua macam Kospi tadi, ya. Yang pertama 0,4 mau dinaikkan jadi 0,93. Maka di sini kita harus cari melalui arkes kosinusnya. Kita balik, ya. Maka diketemukan data seperti ini. Ini dalam derajat. Kalau dalam radian nanti beda lagi. Setelah itu nanti kita cari nilai tangennya. Setelah kita cari nilai tangennya ketemu 2,291. Untuk yang Kospi P2 yang akan dituju 0,393. Jadi di sini untuk mencari nilai kapasitansi yang harus dipasang, kita bisa menggunakan rumus ini. C sama dengan P dikalikan tangen P1 dikurangi tangen P2 dibagi dengan 2PF V kuadrat. Sehingga di sini, ya, kita bisa hitung. P-nya berapa? 20. Tangen P1 dikurangi tangen P2, ini dikurangi. 2,2 ini dikurangi sama dengan 1,896. Kita masukkan ke rumus, ya. 20 kali 1,896 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 50 dikalikan dengan 220 kuadrat. Ketemunya 2,62 mikrofarad. Atau 2,62 kali 10 pangkat minus 6 farad. Saya kira itu, ya, untuk perhitungan, ya, kapasitor yang dibutuhkan untuk merubah dari Kospi 0,4 menjadi 0,93 pada lampu fluorescent ini. Nah, sehingga Anda nanti bisa menghitung hal yang sama. Bagaimana Anda nanti merubah
Yang tadinya 0,65 dirubah jadi 0,85, berapa C yang dibutuhkan? Saya kira itu ya. Nah, apa sih fungsinya menaikkan faktor daya? Menaikkan faktor daya itu keuntungannya adalah menaikkan kemampuan daya. Ini kalau faktor dayanya itu rendah, kafarnya tinggi. Tapi kalau di sini kita naikkan, kafarnya jadi rendah. Kalau kafarnya rendah, maka KW-nya akan naik. Bisa difahami ya untuk masalah ini. Kalau perlu nanti kalau dinaikkan mendekati 1, semuanya KW, kafarnya 0. Sehingga tadi pada kasus di atas itu tidak perlu menambah daya. Apabila masih bisa diatasi dengan perbaikan KOSPI. Bagi konsumen industri, apabila KOSPI-nya lebih dari 0,85, maka tidak perlu membayar biaya penalti. Tapi kalau kurang dari 0,85, maka harus membayar KVAR. Pemasangan kapasitor juga mempunyai efek bisa mengurangi drop tegangan. Drop tegangannya nanti bisa dikurangi ya, karena drop tegangan kan rumusnya delta V sama dengan I kalikan R plus XL. Nah, dengan nanti XL-nya dikurangi, maka drop tegangan nanti bisa dikurangi. Yang berikutnya mengurangi rugi-rugi dalam jaringan distribusi tenaga listrik, karena arus induktifnya berkurang. Arus induktif adalah arus reaktif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.